Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Siap diberkati firman? Siap diberkati firman? Ya, hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka Alkitab mengatakan mereka itulah yang akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemuda belum Kristen. Dia bercerita begini. Papa saya pekerja gereja. Mama saya aktivis gereja. Kakak perempuan saya guru sekolah minggu. Tapi mereka karena sibuk sekali dengan gereja, mereka lupa memperhatikan saya. Saya menangkap kisah ini. Saya berharap tidak terjadi dalam keluarga kita. Sibuk dalam pelayanan gerejawi, sibuk dalam aktivitas gerejani. Tapi lupa akan apa yang menjadi amanat agung Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Sebagai apakah kita sebagai orang percaya? Nah, kita pencatat kepada kita sekalian. Di dalam Matius pasal yang kelima. Saya mau baca untuk saudara ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Garis bawahi kata itu. Garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Catat, semua orang. Kemudian demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bilang amin dulu. Amen. Kalimat kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini bukan kalimat perintah. Ini bukan kalimat himbauan. Ini bukan kalimat usulan. Tapi ini adalah kalimat penegasan. Coba bilang penegasan. Yang seru namanya tegas. Penegasan. Ya. Kamu adalah garam dunia. Ini penegasan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Yang menyatakan dirinya murid Tuhan, pengikut Yesus. Harus mengerti ini bahwa aku garam dunia. Saudara, garam itu adalah dari dua zat kimia. Natrium dan klorida. Natrium itu racun. Klorida itu juga racun. Tetapi ketika dua racun ini digabung, disatukan jadi garam itu, maka itu sangat bermanfaat bagi manusia. Dan itulah kehebatan dan keajaiban Tuhan. Racun tambah racun jadi baik. Racun tambah racun bermanfaat bagi manusia. Dan saya mau katakan pada saudara sekalian, di dalam setiap rumah mungkin tak ada mobil mewah. Tapi di dalam semua rumah pasti ada yang namanya garam. Loh kok diam toh? Tidak ada garam di rumah. Dalam setiap rumah pasti ada garam. Ya. Kalau tidak ada garam berarti ibu rumah tangganya perlu dipecat. Loh, setiap rumah pasti ada garam. Karena garam itu bermanfaat. Betul? Memberi rasa asin. Mau masak dari bahan seafood yang model apa saja yang paling mahal saudara. Tapi kalau chefnya itu masak-masak tak diberi garam. Dan orang makan, orang bilang masakan apa ini? Tidak ada rasa. Hambar, betul atau tidak? Nah itu kalau garamnya sudah tawar itu kata Alkitab, buang, diinjak orang. Betapa naas nasib saudara dan saya yang adalah garam dunia tapi sudah tawar, tidak berfungsi. Sia-sia. Tidak memberi rasa. Nah Alkitab mencatat kepada kita dalam Kolose pasal yang keempat pada ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa. Senantiasa itu apa saudara? Ya. Terus menerus. Selalu. Tidak ada sela. Tidak ada libur. Tidak ada pray. Tidak ada mogok. Senantiasa. Penuh kasih. Kata-kata ini loh. Harus senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Jangan tawar. Jawab itu tawar. Jangan. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tidak pilih-pilih. Kita kadang jawabnya baik kalau atasan kita. Ya Pak ya. Orang lebih kaya dari kita. Lebih banyak titelnya dari kita. Lebih
punya kedudukan dari kita. Pokoknya serba lebih dari kita, ya kita harus jawabnya yang bagus toh. Tapi kalau orang-orang kecil mah rewes ya toh. Bahkan ada istri yang mungkin seperti saya ya. Suami tanya pertama jawabnya enak. Kedua enak. Kalau sudah 3, sudah 4, sudah kurang itu. Ya, kadang-kadang bisa nada tinggi, kadang-kadang rendah sekali, bahkan hambar. Nah, hari ini kita memperhatikan. Hidup mati itu dikuasai lidah. Kau tidak bilang yes? Bukan di tangan Tuhan lagi. Nasib saudara dan saya itu di sini. Tuhan kasih kuasa di sini. Coba rodok melet titik. Iya. Banyak orang tak mengerti ini saudara. Sehingga omong sakarepnya omong. Mau omong apa omong. Hati-hati loh saudara. Semua kata sia-sia. Engkau bertanggung jawab pada pengadilan Kristus. Nasibnya di sini. Nah, hari ini ada penegasan dari Tuhan. Kamu garam dunia. Kemana kita pergi? Kepada siapa kita berhadapan? Di tempat apa kita berada? Situasinya seperti apa? Tetap kita garam dunia. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita harus ada rasa asinnya Kristus itu saudara. Di tengah-tengah ketawaran dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Garam memberikan rasa asin. Supaya makanan itu jadi sedap. Garam itu juga mengawetkan. Saya masih kecil ingat sekali. Saudara dari papa saya. Aku panggil dia tante lah begitu. Dia rumahnya itu agak jauh dari kota. Kalau beli ikan segar datangnya di kota. Lalu beli ikan segar. Selalu singgah ke rumah kami. Lalu dia langsung ke dapur. Ikannya dipeteti, dibersihkan. Kemudian dia minta garam, dilumuri garam. Supaya nanti ikannya dibawa pulang lagi ke rumahnya. Perjalanan berapa puluh kilo lagi tidak menjadi rusak awet. Nah kita juga saudara. Kalau kita ini garam dunia saudara. Awet saudara. Hubungan awet. Suami istri juga awet, gak usah cerai-cerai saudara ya, gak usah. Awet, persahabatan awet. Jadi jangan jadi Kristen di mana kita pergi perpecahan terjadi. Kemana kita pergi kerusuhan terjadi. Kemana kita pergi kekacauan terjadi. Salah saudara, harusnya kemana kita pergi. Kita membawa damai sejahtera, bilang amin. Ada asinnya Kristus itu boleh nyata di tengah ketawaran dunia ini. Nah kita mencatat. Dalam Yesaya pasal yang ke-50 pada ayat yang ke-4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kalau saya tanya berapa murid Tuhan di sini? Siapa murid? Ya. Nah lidah saudara itu harus lidah seorang murid. Amin. Nah lidah seorang murid itu seperti apa saudara? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sampai di sini aja dulu. Dengarkan saya. Harus ini saudara. Harus itu apa saudara? Mutlak. Mutlak itu apa saudara? Jangan harus lagi, itulah apem. Mutlak itu tidak ada alternatif. Kecuali dilakukan. Jadi setiap kali kita ucap perkataan. Itu jangan sembarangan gitu loh saudara. Jangan sembarangan. Harus dipikirkan dulu. Supaya ketika kita mengucapkan sesuatu. Itu orang lemah jadi kuat. Bilang amin. Orang susah terhibur dengan perkataan kita. Saya mau kasih tahu saudara. Bukan rahasia. Suami saya masih hidup waktu itu. Ada seorang bapak. Tinggalnya di Malang. Sudah duda. Istrinya udah mati. Kadang telepon saya itu bisa jam 11 malam. Sesuka-sukanya dia. Kadang jam 1 malam. Dan suami saya tahu. Giliran yang teleponnya berdering di jam yang tak menentu itu. Suamiku bilang begini. Terimaan mah. Itu pasti si A itu. Loh, suamiku sampai apa saudara? Omongnya cuma pendek. Orang iso turu aku bu. Loh, saudara. Saudara jadi gembala mau saudara. Orang udah bisa tidur telepon kita. Giliran kita sudah bangun. Kasih tidur dia. Dia tidur kita belum tidur.
Itu nasibnya gembala, saudara. Dan saya bilang pada staf saya, handphone harus 24 jam. Saya tidak tahu kalau Pak Hani 24 jam atau tidak. Tapi saya dan staf saya harus 24 jam. Kalau ada yang sakit tengah malam, ya apa? Ditelepon, tidak ada respon. Telepon tidak ada respon. Salah mati maunya, saudara. Ada yang seperti itu. Orang iso turu aku, Bu. Doa, Bu. Doa, saudara. Mau apa? Habis doa dia bilang, "Wes Bu, lego aku tak turu ya." Dalam hatiku, kowe turu, aku karo melek iki apa? Tapi harus mau, saudara. Lidah seorang murid. Ada lain lagi, ya boleh wanita, boleh pria juga, saudara. Wes ngrungokno suarane ibu wes lego, Bu. Wes aku tak turu. Dalam hatiku, rada kurang ajar juga ya. Dia bangunkan kita tengah malam, giliran dia tidur kita melekan sampai pagi. Tapi saudara, saya bangga. Bangga Tuhan saya. Dia kasih lidah seorang murid. Ketika berbicara orang letih lesu dapat semangat. Ketika bicara orang jatuh diangkat kembali. Ketika bicara orang yang sedang susah dapat penghiburan. Ketika bicara orang di dalam putus asa dapat pengharapan. Orang dalam jalan buntu dapat jalan keluar. Karena perkataan kita adalah perkataan lidah seorang murid. Bilang amin yang seru. Nah, apakah ada dalam saudara? Kalau belum ada, bertobat saudara. Minta kepada Tuhan supaya dia menjaga pintu bibir kita. Seperti pemazmur Daud berdoa. Mazmur 141 ayat 3. Ya Tuhan, awasilah mulutku, berjagalah di pintu bibirku. Pemazmur Daud tahu persis bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Dia minta kepada Tuhan untuk mengawas-awasi mulutnya. Tuhan jadi satpam di sini, saudara. Dengan rem yang pakem, saudara. Apa yang boleh keluar, apa yang tak boleh keluar. Itu harus ada dalam kehidupan kita sekalian. Data penelitian mengatakan tentang manusia. Orang laki-laki itu setiap hari dia perlu berbicara, mengeluarkan peluru perkataan ini 7.000 kata. Laki-laki. Tapi perempuan, saudara, 7.000 kata belum cukup, saudara. Dia perlu mengeluarkan 22.000 kata, saudara. Baru lega. Makanya, saudara, ketika suami pergi kerja, dia udah bicara dengan sekretaris, dia udah bicara dengan pegawai, dia udah bicara dengan customer, dia udah bicara dengan macam-macam yang lain. 7.000 kan sudah tinggal sedikit. Ya paling tinggal 100 aja ya toh. Lalu dia pulang ke rumah. Lah istri yang 22.000 ini baru keluar sedikit. Karena bicara dengan binatang-binatang piaraan kan. Bicara sama anjing, bicara sama kucing. Kan cuma pus. Kan cuma sedikit. Giliran suami pulang, pelurunya masih banyak ini. Dia mau lontarkan peluru ini karena itu melegakan. Lah giliran dia lontarkan perkataannya, suami udah capek. Udah tinggal 100. Udah jawab-jawab sudah mau habis. Jadi suami naik tempat tidur, ambil gulir, tutup di sini. Wow, saudara, perang dunia terjadi di dalam rumah. Dengan sekretaris kok dengar, aku istrimu kok udah dengar. Saudara, istri dengarkan saya. Makanya mesti banyak-banyak baca-baca untuk mengerti bahwa suami sudah tinggal sedikit pelurunya. Makanya dia jawabnya sedikit-sedikit saja. Ribut di kamar, suami pergi ke depan televisi. Mending dengar ini ya toh. Daripada itu kayak radio rusak kata suami. Mending dengar berita. Wah tambah marah lagi saudara. Hari ini mengertilah saudara. Ya bahwa kita perlu berhati-hati dengan semua perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir kita. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan setiap perkataan itu adalah taburan yang kita tabur. Kalau kita ucap yang benar dan yang baik, kita dapatkan juga yang benar dan yang baik. Tapi kalau kita ucap yang kutuk, kita ucap yang negatif, dan itu juga akan kembali kepada kita. Saya menabur satu jagung, saya menuai berbulir jagung. Saya menabur satu padi, saya menuai berbulir-bulir padi. Sebab itu mari kita belajar hari ini. Harus punya lidah seorang murid. Setiap pagi bangun tidur bilang kepada Tuhan. Hari ini tolonglah aku ya Tuhan. Supaya setiap ucapanku adalah ucapan lidah seorang murid. Jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi jangan ke sana bawa kerusuhan, ke sana bawa perpecahan, sana bawa perdebatan, ke sana lagi bawa kekacauan. Jangan saudara. Di mana kita ada, kemana kita pergi. Harusnya jadi berkat bagi banyak orang, memberikan rasa asin kepada ketawaran dunia ini. Yang setuju bilang amin. Nah,
memberikan rasa asin, memberikan pengawetan. Nah, kita melihat sekarang ada lidah yang tajamnya seperti ini. Mazmur pasal yang ke-52 pada ayat yang keempat. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Pisau cukur itu wes landep loh saudara. Betul atau tidak? Diasah lagi. Coba saudara, seperti apa itu saudara. Satu kali sayat 10 mati saudara. Jangan saudara, hati-hati. Mungkin kita tidak membunuh dengan senjata. Tidak membunuh dengan pistol. Tidak membunuh dengan senjata tajam. Tapi perkataan-perkataan kita itu membunuh orang lain. Kalau dari Pasirian menuju ke Surabaya, pasti melewati sebuah desa yang depotnya itu sangat ramai sekali, terkenal saudara masakannya. Satu kali sepi sama sekali. Usut punya usut, usut punya usut. Kenapa orang tak mau lagi singgah di situ? Travel juga bablas saja tak mau singgah di situ. Ternyata ada orang makan di situ, kemudian dia pergi ke toilet. Dia melewati seseorang, dia kembali lagi dan dia perhatikan orang itu tangannya buntung-buntung, sakit kusta. Saudara, lalu dia keluar dan dia siarkan ke semua orang, jangan makan di situ ya, pemiliknya sakit kusta. Saudara, langsung sepi untuk beberapa bulan. Perlu banyak waktu untuk pemulihan dari depot tersebut. Ini yang namanya lidah seperti pisau cukur yang diasah. Tidak pakai senjata, tapi dengan ucapannya mematikan nafkah orang. Saudara, mari kita belajar supaya setiap perkataan kita jangan sampai itu fitnaan, jangan sampai itu merugikan nama baik orang, menjual nama baik orang dan seterusnya saudara. Tapi setiap kali kita berkata-kata, perkataan kita adalah perkataan lidah seorang murid yang selaras setuju dengan firman Tuhan saja. Yang setuju bilang amin. Yang berikut, cara kerjanya garam. Saudara, seorang chef, dia mulai masak-masak, kemudian diberi garam, lalu disajikan, lalu orang bilang, wow, masakannya luar biasa. Saya mau tanya, garamnya kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan garamnya. Malah kalau kelihatan garamnya wungkul-wungkul, garam yang kasar itu mah dipanggil chefnya, dipecat gitu. Betul atau tidak? Kok jadi chef mulai kapan? Kok garamnya sih wungkul? Ya kan? Garam itu harus larut, hancur, meleleh, tidak kelihatan garamnya. Tapi rasanya tetap ada. Bisa bilang amin? Nah ini kehidupan kita saudara. Harus ada korban saudara. Ketika makanan itu disuguhkan di sebuah restoran. Nikmat sekali. Yang dipuji apa garamnya? Tidak. Yang dipuji adalah kokinya. Yang dipuji adalah chefnya. Yang dipuji adalah juru masaknya. Demikian juga kehidupan kita saudara. Kalau kita mau jadi garam dunia ini, maka kita harus mau untuk ada pengorbanan. Ada bagian yang hilang dari kehidupan kita. Harus ada yang dikerat dari kehidupan kita. Bahkan keakuan kita juga harus turun tahta serendah-rendahnya. Supaya Yesus saja yang bertahta di hati kita sekalian. Amin. Harus ada bagian-bagian yang dikerat dari dalam kehidupan kita. Nah, kita mencatat di dalam Kolose pasal yang ketiga pada ayat 5 sampai dengan ayat 9. Karena itu matikanlah, nah itu dia, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bilang amin yang seru. Pulang bikin daftar saudara. Hal-hal yang harus kita buang dari dalam kehidupan kita. Hal-hal yang harus kita kerat dari dalam kehidupan kita. Hal-hal yang harus kita kuburkan dari dalam kehidupan kita. Supaya manusia baru ini yang adalah garam dunia itu menjadi semakin nyata di sekitar kita.
Sehingga kemana kita pergi, siapapun yang kita jumpai, dimanapun, lalu dalam situasi apa saja, tetap Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Kita meradiasikan kasih dan kuasa Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tentang garam dunia. Seorang yang bernama Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, mengatakan bahwa, mencatat bahwa satu ketika garam di dalam bait Allah itu menjadi rusak. Sudah tidak ada asinnya lagi. Lalu Herodes menyuruh, memerintahkan orang untuk mengeluarkannya. Lalu dibuang di halaman bait Allah dan diinjak-injak orang. Ini mengenaskan. Kita bilang kita Kristen. Kita banyak kesibukan pelayanan dalam gereja Tuhan. Tapi tidak berdampak. Garam sudah tawar. Tidak ada manfaatnya. Diinjak orang. Buang. Nah mari hari ini, jangan sampai nasib kita seperti itu. Kitalah orang-orang yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Berharga kita ini. Bukannya dibuang dan diinjak orang. Tapi berharga di mata Tuhan. Disebutnya kita adalah anak-anak Allah. Disebutnya kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang militan. Amin. Mau ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Karena Alkitab mencatat kita tidak hanya dikaruniai untuk percaya saja. Tapi kita juga dikaruniai Tuhan untuk menderita bersama dengan Dia. Jangan menderita karena dosa saudara. Tapi menderita oleh karena kita hidup di dalam kebenaran. Dan ketika kita ambil bagian dalam penderitaan, kelak kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena tak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tak ada mahkota tanpa salib. Tak ada kemenangan tanpa kita melewati yang namanya peperangan iman. Maju terus, pantang mundur bersama dengan Kristus. Kita jadi garam dunia, jadi berkat banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang kedua sekarang, terang dunia. Terang yang dimaksudkan di sini bukan terangnya matahari, bukan terangnya listrik, tapi pelita. Nah namanya pelita itu ada becananya, ada minyaknya, ada sumbunya, ada sumber apinya. Semua bekerja sama lalu ada terang. Nah Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang kelima tadi. Kita baca ulang ayat 15 sampai dengan ayat 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Ucap bersama saya 2, 3. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya mau berhenti 5 detik untuk saudara pikir. Apa ada orang isi rumahmu yang belum percaya Yesus? Orang isi rumah. Bukan hanya keluarga inti. Orang isi rumah. Sopir kah? Asisten rumah tangga kah? Tukang kebun kah? Keponakannya dititipkan ke kita untuk sekolah. Siapa saja orang isi rumah. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi terang bagi mereka semua? Sesudah isi rumah, semua orang di dalam rumah, barulah ayat 16. Dibikinlah terangmu, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Dimulai dari orang isi rumah. Kemudian semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Kesaksian-kesaksian yang ada di hari-hari ini. Di luar saudara. Di gereja. Di panti asuhan. Kemana orang pergi untuk berbuat-buat kebajikan-kebajikan. Orang acungkan jempol. Hebat loh. Ibu itu luar biasa. Angkat jempol kanan, angkat jempol kiri. Kalau masih belum puas, angkat jempol kaki kanan, jempol kaki kiri. Ibu A itu hebat, luar biasa. Dia kunjungan ke tempat panti jompo, dia kunjungan ke panti asuhan, dia kunjungan ke rumah-rumah jompo. Pokoknya ke tempat-tempat yang dimana orang membutuhkan pertolongan. Gereja-gereja kecil yang ada di desa-desa bawa sumbangan, bawa sembako, bawa uang, bawa apa. Orang acungkan jempol. Pertanyaan saya. Apakah orang isi rumahnya juga angkat jempol untuk dia? Kebanyakan. Enggak. Dan saya mau kasih tahu saudara. Kalau itu terjadi. Atas diri kita.
berarti kita sedang pakai topeng rohani. Dan di akhir zaman ini semua topeng harus sudah dilepaskan. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bilang amin. Jangan saudara. Harus dimulai dari dalam rumah. Kalau saudara suami, saudara harus bisa menerangi istrimu dan anak-anakmu, termasuk sopirmu, termasuk bawahanmu, termasuk asisten rumah tanggamu. Kalau engkau istri Kristen, engkau harus bisa menerangi suamimu dan anak-anakmu dan asisten rumah tanggamu dan sopirmu dan orang-orang isi rumahmu, keponakanmu yang menumpang di rumahmu atau siapa saja yang ada dalam rumah. Kalau engkau anak, engkau juga harus menerangi orang tua. Engkau orang tua, engkau harus bisa menerangi anak-anakmu. Pokoknya orang isi rumah itu bisa mendapatkan terang dari dalam kehidupan kita. Barulah kita keluar dan melayani banyak orang. Dan orang melihat perbuatan baik kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan dibalik sudah, jangan dibalik. Seorang laki-laki yang belum percaya Yesus, orang suami belum percaya Yesus. Ketika dia mau membangun rumah dan istrinya bilang begini. Papa, aku kepingin loh rumah kita diperlengkapi dengan ruang doa. Suami setuju. Dibangunkan ruang doa. Ruang doa bertetangga dengan dapur. Setiap hari istri masuk ruang doa. Satu hari masuk 10 menit, tambah 20 menit, tambah setengah jam. Bahkan genap seminggu mungkin 1 jam. Suami memperhatikan dengan cermat. Tapi ada yang aneh menurut suaminya. Karena setiap kali keluar dari ruang doa masuk dapur. Pembantu membuat kesalahan yang kecil, yang remeh saja. Wah, ibu tuh marah besar, dia batin-batin, pecah-pecah semua barang-barang perabot-perabot rumah tangga. Suami heran. Kenapa ya? Tiap kali keluar dari ruang doa tambah galak. Tiap kali keluar dari ruang doa tambah kasar. Tiap kali keluar dari ruang doa kok tambah seperti orang kesetanan. Suami pergi ke rumah Pak Pendeta. Dari jauh Pak Pendeta lihat, wah puji Tuhan, mau bertobat ini pasti, mau terima Yesus. Siapkan ayat-ayat firman Tuhan. Suami bilang, maaf Pak Pendeta, dia cerita kalau istri minta ruang doa dan sudah dibuatkan. Tapi saya memperhatikan istri saya keluar dari ruang doa, kok tambah galak ya. Pertanyaan saya cuma satu Pak Pendeta, istri saya di ruang doa ketemu siapa ya Pak Pendeta? Saudara boleh senyum-senyum, tapi jangan sampai di dalam rumah kita juga seperti itu. Tidak jadi terang. Tidak jadi berkat. Ada anak yang bilang, papaku me api edek gereja tok. Giliran papa keluar kota, anak bilang, hore, papa pergi. Kalau seperti ini tuh saudara, ada yang tidak beres. Dengan seorang ayah. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan bahwa semua harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri. Bilang amin yang keras. Amin lebih seru. Kalau enggak kita sedang berlaku munafik. Kita sedang berlaku pura-pura. Dan Alkitab mencatat celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. 8 kali diluluskan celakalah kamu. Hai para ahli Taurat, orang munafik, orang Farisi. Orang munafik celaka dan celaka dan celaka saudara. Sudah waktunya kita mau jadi Kristen sungguh-sungguh. Jadi garam dunia, jadi terang dunia. Kita melepaskan topeng-topeng kerohanian kita. Dan kita mau hidup apa adanya. Menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadilah terang di tengah-tengah dunia ini. Dimulainya dari dalam rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mencatat dalam Efesus pasal yang ke-5. Pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Kamu adalah buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk, perhatikan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau kita tinggal di dalamnya. Kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Yang mengerti saya bilang amin.
Tapi sesudah kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka kita perlu ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah-langkah perbuatan baik. Nah, ada banyak orang jadi Kristen hanya bangga, pokok aku tidak nipu, tidak curi, tidak zina. Cukup. Ini belum Kristen. Kalau hanya stop jahat. Harusnya jadi orang percaya Yesus. Kita stop dari semua kejahatan. Tapi harus ada langkah-langkah berikutnya. Langkah-langkah selanjutnya. Yaitu langkah-langkah perbuatan baik. Bilang perbuatan baik. Perbuatan baik. Mulai buka mata sampai tutup mata lagi malam. Hanya perbuatan baik saja yang kita lakukan. Dan bukan perbuatan jahat. Saudara. Jangan puas hanya stop jahat. Dorcas itu terkenal di Yope, saudara. Karena apa? Dia banyak sekali berbuat kebaikan dan memberi sedekah. Saudara ingat kisah itu. Ketika dia sakit dan mati, orang mengutus utusan pergi ke Lida dekat dengan Yope untuk menjemput Petrus. Datang mendoakan yang namanya Dorcas atau Tabita itu. Ketika Petrus datang, itu perempuan-perempuan yang dapat baju yang dijahit oleh Dorcas atau Tabita. Mereka angkat baju mereka dan mereka katakan, Pak Petrus jangan mati, orang ini jangan mati. Doakan supaya dia bangkit, supaya dia hidup. Ini loh baju yang dia jahit untuk kami. Ini loh baju yang dia buat untuk kami. Dia orang baik. Saudara, saya sempat berpikir saudara, kalau saya meninggal dunia, mungkin saudara melayat. Perlu berpikir, saudara datang melayat di sekitar peti jenazah saya. Apa yang saudara omongkan? Saya tidak dengar. Tapi karena anak menantu cucu saya kan mendengar. Dan saya berharap mereka mendengar berita yang baik yang saudara bawa. Mungkin ada yang berkata begini. Seorang ibu A kepada ibu di sebelahnya. Bu, kita kehilangannya. Seorang hamba Tuhan. Khotbahnya jadi berkat. Tapi kepribadiannya juga memberkati kita. Karena dia melakukan banyak kebajikan. Saya mau tanya saudara. Anakku, menantuku, cucuku mendengar itu. Mereka bangga atau tidak? Bangga. Mereka kagum. Mereka senang. Tapi giliran saya mati. Lalu bapak ibu datang. Lalu di sekitar peti jenazah. Lalu ada seorang ibu dulit seorang ibu yang lain. Puji Tuhan. Sing judes. Tukang ngerasani. Wis bablas. Sing tukang ngemplang duitnya wong. Amblas. Puji Tuhan. Saya mau tanya Ustaz. Anak menantu cucuku dengar. Sudah berduka cita kehilangan orang tuanya, kehilangan mamanya, kehilangan maknya. Sudah berduka cita. Tambah duka cita mendengarkan pembicaraan ini. Betul atau tidak? Makanya saudara jangan pikir hanya yang sekarang ini saudara. Pikirkan saudara. Kelak nanti kalau kita pulang itu kita meninggalkan apa? Warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak menantu cucu kita? Hendaklah kita hidup jadi garam dunia. Dan kita jadi terang dunia. Hanya melakukan perkara-perkara kebajikan, kebaikan. Supaya orang melihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Melakukan keadilan. Jadi majikan ini saudara harus adil saudara. Jangan melakukan yang tidak adil. Entar suruh sopir lembur, suruh pegawai lembur. Lalu bayaran lemburan tidak ada. Jangan begitu saudara. Ini kita sedang makan tenaganya orang. Tidak boleh. Ada lemburan harus ada uang lemburan. Itu baru adil. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran tidak ada lain adalah firman Tuhan saja. Yang telah jadi manusia namanya Yesus. Mari saudara. Periksa kehidupan ini saudara. Jangan hanya bangun tidur, makan minum kerja tidur lagi. Besok bangun makan minum kerja tidur lagi. Harus memikirkan siapa aku di hadapan Tuhan. Bukan kalimat perintah. Bukan kalimat himbauan. Bukan kalimat usulan. Tapi kalimat penegasan. Kamu garam dunia. Kamu terang dunia. Dan biarlah itu tercapai dalam kehidupan kita. Supaya orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ketika kita berpulang juga kita meninggalkan hal-hal yang baik.
untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita layani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 ditulis begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Tuhan itu terang dunia. Waktu dia ada di dunia dia mendeklarasikan akulah terang dunia. Tapi dia sudah naik ke surga. Dan dia sudah berikan kepada saudara penegasan. Sekarang ganti kamulah terang dunia. Kita perlu tangkap itu saudara. Jangan nanti kita bikin salah dia bilang aku masih manusia. Terus itu jadi alasan saudara. Aku kan bukan Tuhan. Aku kan bukan malaikat. Jangan banyak tuntut daripadaku. Jangan begitu saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi dari Roh Kudus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Nah perhatikan ini. Saudara tadi saya tanya saudara murid Tuhan. Amin. Murid Tuhan itu berarti ikut Tuhan. Berarti saudara cocok dengan ayat ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku kata Tuhan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berapa yang punya terang hidup? Ayo. Ayo. Nendak lambe-lambe tak kon mulai. Kita pengikut Yesus. Ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Tinggal kita memancarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kepada siapa saja, situasi apa saja. Kita adalah terang dunia. Bilang amin. Ayat terakhir. Kolose pasal yang ketiga ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Penting ini saudara. Dari melek mata bangun pagi sampai tidur lagi. Perhatikan ini. Sepanjang hari kita berkegiatan bukan? Sepanjang hari kita beraktivitas bukan? Sepanjang hari kita omong nih, sepanjang hari kita melakukan sesuatu. Ayat ini harus ada. Dan segala sesuatu, tidak terkecuali. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak yang lain saudara. Bukan hanya di mimbar ini saya melakukannya dalam nama Yesus. Ibu-ibu melakukan segala sesuatu di dapur dalam nama Yesus. Bapak-bapak pergi ke kantor melakukan segala kegiatan di kantor dalam nama Yesus. Semua dalam nama Yesus. Kalau kita mau hidup ini berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Semua dilakukan dalam nama Yesus. Mari kita belajar, saudara. Minta pertolongan Roh Kudus. Minta hikmat dari surga. Setiap kali untuk kita melakukan segala sesuatu lewat perkataan, lewat yang kita lakukan, semua dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Yang seperti ini, maka kita adalah garam dunia dan terang dunia. Meradiasikan kasih dan kuasa Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Karena kelak kita juga bertanggung jawab tentang hidup kita di hadapan Tuhan ketika kita mati atau ketika Dia datang pada kali yang kedua. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan.